Bab 551. Suasana berubah tajam saat ekspresi muram muncul di wajah Timothy. Tapi ini harus dirahasiakan. Aku akan bertemu Abigail besok, jadi masalah seperti ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Jangan khawatir, Tuan Caesar. Tempat yang kami atur sangat rahasia. Timotius menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Itu harus benar-benar disembunyikan. Aku ingin memastikan tidak ada yang salah. Derek segera menimpali, saya punya ide, Tuan Caesar. Saya rasa saya tahu persis tempatnya. Itu adalah klub bernama The Abyss. Klub itu bisa dikatakan sebagai tempat paling tersembunyi di seluruh South City, dan kami hanya bisa masuk melalui koneksi khusus. Tidak sembarang orang bisa masuk. Melihat minat Timothy meningkat, Derek melanjutkan, banyak tokoh besar di Erudia memilih untuk mendiskusikan masalah di sana karena semuanya tetap berada di dalam tembok itu. Tak seorang pun di luar akan pernah mendengar bisikan tentang apa yang terjadi di dalam. Kalau begitu, jurang maut itu. Timotius mengangguk setuju. Tidak masalah, Tuan Caesar. Kita semua memiliki koneksi di The Abyss. Ayo pesan seluruh klub malam ini, iya. Melvin dan yang lainnya semua tersenyum. Di zona perang selatan, Pak, sudah waktunya untuk pergi, kata Alfie sambil membuka pintu mobil untuk Levi masuk. Semua pengaturan di South City sudah dibuat. Ada beberapa orang yang berdiri di belakang Levi. Kapten Mortimer Lambert, tentu saja ada di antara orang-orang itu. Sisanya terdiri dari Mike Pence, Panglima tertinggi zona perang selatan, dua wakil Panglima tertinggi, Hank Damon dan William Stewart, serta beberapa kepala staf. Semua orang mengenakan pakaian kasual, mematuhi perintah Levi untuk tidak menonjolkan diri. Jika tidak, pemandangan sekelompok pria berseragam militer makan di depan umum akan membuat orang-orang ketakutan. Apakah titik pertemuan sudah ditetapkan? Levi bertanya. Iya, itu di klub bernama The Abyss, Pak. Klub ini terkenal dengan kerahasiaannya. Karena terletak di daerah terpencil di pinggiran kota, banyak orang memilih untuk mengadakan pertemuan rahasia di sana, jadi kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang memata-matai kita. Pihak berwenang South City menyadari sensitifnya masalah ini, sehingga mereka memilih The Abyss. Tapi makanannya akan disiapkan sendiri, dan tidak ada yang terlalu boros. Selain itu, semua orang akan pergi ke Belanda, jadi tidak akan ada masalah yang tidak diinginkan, Alfie diklarifikasi. Bagus. Saya melihat bahwa mereka cukup teliti dalam perencanaan mereka. Levi mengangguk, terkesan. Sementara itu, para pemimpin kota selatan semuanya berkumpul di The Abyss yang terletak di pinggiran kota. Namun, semua orang berpakaian dengan cara yang sangat rendah. Faktanya, pakaian mereka sangat kasual sehingga membuat mereka menonjol seperti jempol yang sakit di klub. Tim Cronan, pemimpin Erudia, bertanya, apakah Dewa Perang, maksud saya, Tuan Garrison, sudah tiba? Wali kota South City, Stephen McKay, mengangguk sebagai tanggapan. Ya, Pak, Alfie baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Mereka harus segera datang. Itu bagus. Tim menyeka keringat di keningnya. Kenapa aku merasa gugup? Dia merenung. Kami semua gugup juga, Pak. Kami sudah berkeringat jauh sebelum kami tiba. Semua pejabat South City menarik napas dalam-dalam, resah atas kedatangan God of War yang sudah dekat. Mereka telah pergi ke Jesse Nielsen untuk meminta nasihat sebelumnya karena pengalamannya dengan God of War. Namun, Jesse hanya memberi mereka dua kata, tetap tenang. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka benar-benar basah oleh keringat dingin karena tingkat kecemasan yang mereka rasakan. Tak lama, Levi dan rombongannya tiba di pintu masuk The Abyss. Saat itu, suara mesin yang berputar mengganggu kesunyian. Lebih dari 10 mobil sport melaju ke arah mereka, semuanya tiba-tiba berhenti di depan The Abyss. Itu adalah Timotius dan ahli waris muda lainnya. Tuan Caesar, selamat datang di The Abyss. Setelah turun dari mobil masing-masing, semua orang mengerumuni Timothy dan mengantarnya menuju The Abyss. Hei, orang itu, Tuan Caesar, seru Derek saat dia melihat Levi. Bab 552. Segera, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Levi. Apakah itu benar-benar dia? Timothy bertanya, mengerutkan kening. Itu dia, Tuan Caesar. Itu orang dengan keterampilan mengemudi yang sangat bagus. Beberapa pengikut Derek berkata dengan tergesa-gesa. Dalam sepersekian detik, ekspresi Timothy berubah tiba-tiba. Aku tidak peduli siapa dia,
tapi selama dia memiliki kontak apapun dengan Abigail, singkirkan dia dari pandanganku. Sebagai anggota geng pangeran, inilah cara Timotius biasanya menangani berbagai hal, dengan cara yang paling arogan dan percaya diri. Derek bertukar pandang dengan para pengikutnya sebelum segera berkata, "Terserah Anda, Tuan Caesar." Melangkah maju dengan cepat, Derek menyusul Levi dan kelompoknya untuk mencegat mereka. "Hei, kamu mau kemana? Berhenti di situ." Namun, Levi dan kelompoknya mengabaikan teriakan Derek. "Hei, hei, apakah kalian semua tuli? Tidakkah kalian mendengar apa yang baru saja saya katakan? Tahan di sana." Derek tiba-tiba mengangkat suaranya dengan keras, membuka tangannya untuk menghalangi Levi dan kelompoknya agar tidak bergerak lebih jauh. Ekspresi tidak senang muncul di wajah Alfie dan Mike, serta para pejabat militer lainnya yang hadir. Kota Selatan adalah wilayah mereka. Dengan demikian, mereka tidak percaya bahwa ada orang di sini yang masih berani menghalangi jalan mereka, terutama ketika Dewa Perang bepergian bersama mereka. Betapa memalukan. Mike dan yang lainnya tampak kesal. Jika si bodoh itu beruntung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Dewa Perang. Tetapi dalam skenario terburuk, orang bodoh yang sama ini mungkin akan kehilangan pekerjaannya karena tuduhan kelalaian. Mike dan yang lainnya bersiap untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya kepada si bodoh yang malang ini, tetapi Alfie menghentikan protes mereka dengan lambaian tangannya. "Apa bisnis Anda?" Alfie bertanya dengan suaranya yang dalam. Derek mengabaikan Alfie, malah menatap langsung ke arah Levi. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya. "Kamu, datanglah. Ada yang ingin kukatakan padamu." Nada suaranya adalah perintah yang tidak salah lagi. Benar-benar tersambar petir, Mike dan 8 personel lainnya yang bertanggung jawab atas South Warzone hanya bisa menatap dengan bodoh. Lebih dari sedikit ketakutan memenuhi hati mereka. Apakah orang bodoh ini memiliki keinginan mati? Dia benar-benar meneriaki God of War. Bukan hanya Derek yang meneriaki dan memerintahkan Dewa Perang berkeliling, tapi dia juga melakukannya di depan semua komandan berperingkat tertinggi di zona Perang Selatan. Saat itu, Mike tidak bisa menahan diri lagi. Suaranya meledak dalam teriakan marah. "Apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Yang penting adalah Tuan Caesar dari keluarga Caesar ingin bertemu dengannya sekarang, dan dia akan melakukan itu," kata Derek sambil tersenyum dingin. Memang benar bahwa Derek tidak tahu siapa Levi, tetapi dia masih memiliki Timothy Caesar untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Derek yakin bahwa tidak peduli seberapa bergengsi kedudukan masyarakat Levi, tidak mungkin dia bisa lebih kuat dari Tuan Caesar. Mike, Alfie, dan petugas lainnya hanya saling pandang tak percaya. Seluruh situasi sangat memalukan sampai menjadi lucu. Mereka tidak akan memiliki martabat yang tersisa setelah membiarkan sesuatu yang tidak terpikirkan seperti ini terjadi di depan Dewa Perang. Tapi sisi lucu dari seluruh perselingkuhan adalah bahwa pewaris kaya ini entah bagaimana berhasil menyinggung Dewa Perang itu sendiri. "Dan kenapa aku harus mendengarkanmu?" Senyum Levi sama dinginnya dengan Derek. "Kakau, ini Tuan Caesar yang sedang kita bicarakan. Keluarga Caesar praktis mengendalikan Southampton, dan jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan ikut denganku." Derek mendapati rasa malunya berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Tiba-tiba, Timothy berbicara dari suatu tempat di belakang Derek. "Apa yang terjadi, Derek? Tidak bisakah kamu menangani hal sekecil ini?" Pukulan ejekan Timothy hanya membuat Derek semakin marah. "Kamu punya waktu 3 detik untuk ikut denganku. 1, 2, aku bilang berhenti. Jangan pergi." Sebelum Derek bisa mencapai 3, Levi dan kelompoknya baru saja melewatinya untuk memasuki The Abyss secara langsung. "Hei, apa kalian semua tuli? Tahan di sana." Derek bisa berteriak serak, tapi Levi dan kelompoknya tidak berniat untuk mengakuinya. Dengan marah, Derek tampak seperti akan menyerbu ke dalam klub setelah Levi. "Tunggu." Timothy berjalan perlahan, diikuti oleh orang-orangnya. "Ah, Derek, bukankah kamu seharusnya cukup berpengaruh di South City?" Wajah Timothy adalah topeng kekecewaan ketika dia melihat Derek. Pada saat itu, Derek baru saja merasakan kemarahannya melonjak ke tingkat yang baru. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, bersumpah bahwa dia akan membuat Levi menyesali hari kelahirannya. Setelah mereka memasuki The Abyss, para pemimpin South City yang menunggu dengan cemas segera melangkah untuk menyambut Levi dan kelompoknya. Tetapi setelah benar-benar melihat Levi, semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Dewa Perang yang perkasa,
yang membuat dunia gemetar dengan keberadaannya, menjadi seorang pemuda. Namun, ketidakpercayaan itu dengan cepat berubah menjadi rasa hormat. Bab 553. Levi menyenangkan dan mudah didekati, membuat mereka semua nyaman. Tidak heran jika Jesse Nielsen, pemimpin Northampton, hanya menyuruh mereka untuk memperlakukan dewa perang seperti yang mereka lakukan pada pemuda normal lainnya. Bahkan bos The Abyss, Orion Sinclair, mengikuti di belakang mereka dengan kagum. Dia benar-benar bersemangat dan gelisah pada saat yang bersamaan. Ini jelas merupakan pukulan terbesar yang diterima klubnya sejak dia mulai mengoperasikannya. Orang-orang ini tiba dalam kelompok lebih dari 20. Bahkan Dewa Perang ada di sini, fakta yang masih membuat Orion menggosok matanya dengan tidak percaya. Di luar The Abyss, Derek menghadapi dilema. Jadi, mereka memasuki klub. Bukankah kamu dan anak buahmu seharusnya menjadi pemukul berat South City? Kelilingi saja tempat ini dan paksa mereka keluar, sekarang. Timothy berkata dengan dingin, menyalakan sebatang rokok. Segera, Tuan Caesar, kata Derek buru-buru. Menonton ini. Pada saat ini, Channing, Melvin, dan pewaris kaya lainnya hanya tertawa tidak ramah. Kemudian, mereka mendekati pintu masuk The Abyss. Tuan Jacob, manajer The Abyss keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, langsung menyapa mereka dengan hormat. Dia mengenali pewaris kaya ini sebagai pelanggan tetap di The Abyss. Melvin melihat ke dalam interior klub. Aku ingin kamu melakukan dua hal. Pertama, bawa bosmu ke sini. Kami memesan seluruh tempat malam ini, dan aku tidak ingin orang lain masuk. 2. Usir semua yang baru saja masuk. Selain itu, Silas bahkan tidak repot-repot berpura-pura hormat saat dia meraung, pergi, sekarang. Biasanya, jika ahli waris kaya mengunjungi klub, staf The Abyss akan berebut untuk segera mematuhi perintah mereka. Namun, manajer sebenarnya ragu hari ini. Maaf, Mer Jacob, tetapi kami tidak dapat mengaturnya untuk Anda dan teman-teman Anda malam ini, kata manajer itu hati-hati, merasa terjepit. Oh, ada apa? Melvin menuntut saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, itu sama saja dengan dipermalukan di depan Tuan Caesar. Orang lain sudah memesan The Abyss hari ini, Mer Jacob. Maaf, tetapi Anda tidak memberitahu kami sebelumnya, jadi tangan kami terikat. Satu-satunya hal yang dapat kami tawarkan kepada Anda sekarang adalah keringanan bagi Anda dan teman-teman Anda, tagihan lain kali Anda datang ke klub kami. Manajer meminta maaf dengan suara rendah karena dia tidak ingin menyinggung berbagai ahli waris yang kaya. Tetapi ketika Melvin mendengar bahwa klub itu dipesan penuh oleh orang lain, dia langsung marah. Dia menendang pintu klub dengan paksa, membuat benturan keras. Apakah saya terlihat seperti bangkrut dan ingin Anda melepaskan tagihan saya? Ya, pergi dari sini. Kami tidak membutuhkan amalmu. Pewaris kaya lainnya berteriak dengan marah. Sudah kubilang, kami tidak peduli siapa yang memesan tempat malam ini. Tendang dia keluar dan katakan padanya untuk tersesat. Kami memesan The Abyss hari ini. Sebaiknya kau lakukan sekarang, atau jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu menjadi tidak menyenangkan, geram Melvin. Maaf, Tuan, tapi kami benar-benar tidak bisa melakukan itu. Pihak lain sudah memesan klub terlebih dahulu. Kami harus mengikuti prosedur, kata manajer tak berdaya, tampak sedih. Saat itu, tamparan dering bergema di udara. Dalam sekejap, manajer itu memegangi wajahnya dengan kaget saat Melvin menamparnya. Bajingan tidak berguna. Di South City, kamu bermain sesuai aturan kami. Sekarang bawa bosmu ke sini dan usir mereka. Untuk menambah penghinaan pada cedera, Silas mengirim manajer itu jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Tahukah Anda siapa itu? Itu Tuan Caesar, putra tertua dari keluarga Caesar, klan kuasi kerajaan di Southampton. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Anda akan terus mengoperasikan klub Anda jika Anda berencana menyinggungnya, kata Channing sambil menunjuk Timothy, yang berdiri di dekatnya. Masih memegangi wajahnya, manajer itu menggertakkan giginya erat-erat. Dengan segala hormat, Tuan, apapun yang Anda lakukan, kami tetap tidak mengizinkan Anda melakukan itu. Aku terlalu baik, rupanya. Pukul dia. Dengan mengatakan itu, Melvin dan yang lainnya mulai memukuli manajer itu, memberinya pukulan yang kejam. Bahkan beberapa penjaga keamanan yang hadir pun tidak luput. Semuanya dipukuli habis-habisan oleh ahli waris yang kaya. Keributan yang dihasilkan cukup keras sampai-sampai bahkan para pengunjung di dalam klub bisa mendengarnya. Pada saat yang sama,
Levi dan yang lainnya baru saja duduk. Mendengarkan pujian dari berbagai orang besar tentang klubnya, Orion dalam suasana hati yang baik. Bos, ada masalah di pintu. Masalah besar. Salah satu stafnya berteriak terengah-engah saat dia berlari ke arahnya. Apa yang salah? Tanya Orion segera. Beberapa ahli waris kaya memukuli orang-orang kita di luar, anggota staf itu menjelaskan dengan cepat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut anggota staf, tim tiba-tiba berdiri. Pemimpin Erudia membanting telapak tangannya ke meja dengan keras dan menggeram. Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi di bawah hidung kita. Aku akan melihatnya. Bab 554. Apa yang mereka inginkan? Orion buru-buru bertanya kepada anggota staf. Mereka tampaknya memiliki sesuatu terhadap pria ini di sini, bos. Anggota staf itu melirik Levi dengan gemetar. Apa? Seruan kaget Orion dengan sempurna merangkum bom luar biasa yang baru saja dijatuhkan pada mereka semua. Mendengar kata-kata anggota staf, kerumunan menjadi heboh. Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa di South City yang berani melakukan hal seperti ini? Siapa yang berani memilih God of War? Ini adalah kegilaan. Menantang Dewa Perang. Itu benar. Baru saja, ketika kita berada di luar, mereka sudah datang untuk, Tuan Garrison, kata Mortimer pelan. Iya, benar. Mereka menantang Tuan Garnison tanpa alasan apapun. Orang-orang lain dari South Warzone semuanya mulai berbicara. Levi tetap diam, tetapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia sedikit marah. Beraninya mereka. Tim sangat marah. Para pemimpin South City lainnya, seperti Stephen, juga marah. Bola mata mereka cukup menonjol dari rongganya karena terkejut saat mendengar itu. Itu benar-benar keterlaluan, kasus intimidasi yang tidak bermoral seperti ini terjadi tepat di depan hidung mereka segera setelah Dewa Perang tiba. Bagaimana Dewa Perang akan memandang kita setelah kejadian ini? Bagaimana kita akan menjalani rasa malu ini? Itu menyebalkan, dan pikiran itu saja membuat kemarahan mereka meroket. Bos, bukan hanya itu. Mereka juga ingin kamu, mengusir semua orang dari sini, tambah anggota staf itu, sedikit meringis. Kerumunan yang berkumpul sekarang disambar petir di samping keterkejutan mereka. Emosi mereka berkobar lebih jauh. Ayo, kita lihat ini. Kami akan menangani masalah ini dengan serius, timpal tim. Stephen dan para pemimpin lainnya mengikuti di belakang tim dengan ekspresi gelap menutupi wajah mereka. Kemarahan mereka sangat terasa. Itu adalah pertemuan pertama mereka dengan God of War. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk membuat kesan yang baik, namun hal seperti ini terjadi. Reputasi mereka akan hancur berkeping-keping, itu benar-benar memalukan. Di luar The Abyss, pukulan brutal masih berlangsung. Melvin dan yang lainnya sudah mengambil darah dari para manajer dan penjaga keamanan yang mereka pukul, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pada tingkat ini, manajer dan yang lainnya akan segera dipukuli sampai mati. Diapit oleh kerumunan ahli waris yang kaya, Timothy menyaksikan kekerasan yang memuakkan itu tanpa satu pun perubahan dalam ekspresinya. Dia berkata dengan dingin, biar ku jelaskan bahwa situasi ini tidak ada di Southampton. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menantangku di sana. Jelas bahwa Timothy menegur berbagai pewaris kaya kota selatan karena melakukan pekerjaan yang buruk. Tanpa peringatan, tinju Melvin menancap ke wajah manajer, menyebabkan darah merah menyala berceceran di mana-mana. Bawa Orion Sinclair ke sini sekarang juga. Mer Jacob, kenapa kamu melakukan ini? Mari kita diskusi yang masuk akal, iya. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika kita terus seperti ini, kata Orion buru-buru sambil berlari keluar untuk menengahi situasi. Hanya ketika Orion keluar, Melvin menghentikan keributan apapun yang dia sebabkan, lalu dia memandang Orion dengan dingin dan berkata, aku berkata, kami memesan seluruh klub hari ini. Jadi singkirkan orang-orang di dalam sekarang, atau aku akan merobeknya, klubmu turun. Meski demikian, Orion tetap tenang. Tuan, seperti yang sudah dijelaskan manajer saya sebelumnya, seseorang telah memesan klub sebelum Anda, jadi tolong kembalilah lain hari. Saya berjanji bahwa semuanya ada di rumah pada kunjungan Anda berikutnya. Jangan saling memusuhi sekarang, Kesal, Melvin meraung. Kami akan memesan klub ini hari ini, dengan satu atau lain cara. Tuan Caesar datang ke sini secara pribadi hari ini. Apakah Anda akan tidak menghormatinya begitu saja? Keluarga Kaisar. Orion mundur selangkah karena terkejut, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Dia tidak pernah berharap pemimpin Prince Gang Southampton datang secara langsung. Pada hari biasa, The Abyss akan menggelar karpet merah untuk menyambutnya. Tapi hari ini bukan hari biasa. Para pelindung saat ini di dalam klubnya berada di seluruh liga sepenuhnya. Faktanya, mereka begitu kuat sehingga dia bergidik hanya memikirkan mereka. Channing menepuk wajah Orion mengejek dengan senyum dingin di wajahnya. Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu akan tidak menghormati Tuan Caesar? Semua orang mengalihkan pandangan penuh harap ke Orion. Jika pria itu tetap diam, mereka sudah mati untuk merobohkan tongkatnya malam ini. Maaf, tapi tidak hari ini, kata Orion tegas, mengubah ekspresinya menjadi topeng yang sangat tenang. Baik. Kamu sendiri yang mengatakannya. Melvin berteriak marah. Maka Abyss tidak perlu ada lagi. Sambil nyengir, Channing segera menelepon. Halo, saya Channing Jakeman. Saya ingin Anda membawa lebih banyak orang untuk menghancurkan The Abyss sekarang. Apakah Anda mendengar saya? Sekarang juga. Bab 555. Orion segera membalas. Hah. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani merobohkan tongkatku. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Namun, Melvin, Silas, dan pewaris kaya lainnya hanya tertawa terbahak-bahak. Dengar, Pak Tua, kami adalah raja di South City. Kami yang menentukan. Nah, itu tulang punggung yang Anda miliki. Sejak kapan ada di antara Anda yang memiliki otoritas tertinggi di South City? Suara dingin terdengar dari interior klub. Lihat, seseorang punya permintaan kematian. Melvin menyeringai dingin. Kamu punya nyali untuk melawan kami. Aku benar-benar ingin melihat idiot mana yang masih menantang kita. Melihat situasi yang tiba-tiba, Orion segera berkata, Tuan-tuan, silakan pergi saja. Tidak ada dari Anda yang mampu melewati orang-orang di dalam klub. Lupakan Tuan Caesar dari Southampton, saya cukup yakin tidak ada orang lain yang mampu memprovokasi mereka. Salah satu anggota staf Orion menambahkan membantu. Tentu saja, staf The Abyss berharap agar situasi dapat diselesaikan secara damai tanpa konflik. Tetapi semakin mereka mencoba meredakan situasi, semakin Melvin dan yang lainnya menjadi marah. Kau bercanda, kan? Apa maksudmu dengan kita tidak bisa melewati mereka? Aku tidak peduli siapa yang ada di dalam klub itu. Kita akan menendang mereka keluar hari ini. Terbukti, Melvin dan yang lainnya telah mengambil keputusan. Suara langkah kaki yang tiba-tiba bergerak cepat memenuhi udara. Mengikuti paduan suara langkah kaki, kerumunan orang muncul di pintu masuk kerumunan. Siapa yang membuat masalah di sini? Ekspresi tim adalah awan gelap yang menggelegar. Kami, Anda punya masalah dengan itu. Melvin dan yang lainnya menantang dengan kurang ajar. Melihat betapa kasar dan sombongnya para pewaris kaya itu, tim dan para pemimpin lainnya praktis gemetar karena marah. Sejak kapan South City mengizinkan pengganggu seperti ini ada? Tim menggeram pada Stephen. Stefanus menundukkan kepalanya. Itu salahku. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan tentang tumor seperti ini. Singkirkan segera. Tim berteriak keras. Keberanian seperti itu. Siapa kamu sebenarnya? Timothy tersenyum dingin dan perlahan berjalan ke depan. Dia mengarahkan senyum dingin itu pada Melvin dan ahli waris kaya lainnya. Kalian semua agak tidak berguna juga, bukan? Tak satu pun dari kalian bahkan bisa menangani orang biasa seperti ini. Merasa wajah mereka terbakar atas tuduhan Timothy, Melvin dan yang lainnya sangat ingin menghilang di tempat. Siapa kamu? Stephen bertanya dengan dingin. Kau bisa terkena serangan jantung jika tahu identitasnya, Pak Tua. Dengarkan baik-baik, ini Timothy Caesar, pewaris keluarga Caesar, klan kuasi kerajaan Southampton. Kata Derek keras. Takut sekarang, Derek menambahkan dengan kejam sebagai renungan. Namun, sesaat kemudian, Timothy terlambat menyadari bahwa orang-orang yang berhadapan dengannya bahkan tidak peduli untuk bereaksi terhadap pernyataan Derek. Dan itu membuat darahnya mendidih. Bagaimana mungkin mereka masih mengabaikanku setelah mereka tahu siapa aku? Baiklah, tapi apakah kamu tahu siapa kami? Tanya Stefan tiba-tiba. Karena lengah, Derek dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Kamu terlihat sedikit akrab. Tembakan besar South City muncul di layar lebar atau di berita cukup teratur. Namun, tim dan yang lainnya berpakaian santai hari ini, seperti warga sipil normal lainnya. Meskipun mereka tidak dapat menyebutkan nama mereka, Derek dan yang lainnya masih menganggap mereka sangat akrab. Senyum dingin Timothy tidak berubah. Baiklah kalau begitu.
Beritahu kami siapa Anda, tuan-tuan. Mari kita lihat apakah Anda bisa mengejutkan saya dengan identitas Anda. Iya, saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya. Beritahu kami nama Anda jika Anda punya nyali. Melvin dan pewaris kaya lainnya mendesak dengan nada mengejek. Apakah ada orang di South City yang masih bisa menakuti Timothy Caesar? Tentu saja tidak. Beberapa tahun yang lalu, mungkin Scott Yates dan Triple Group masih bisa melakukan beberapa bentuk perlawanan. Tetapi siapapun selain mereka tidak dapat dianggap sebagai gangguan, apalagi ancaman yang sebenarnya. Dengar, kalau begitu, namaku Tim Cronan. Tim berkata dengan marah, berhati-hati untuk mengartikulasikan setiap kata dengan jelas. Tim Cronan. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Kau benar, omong kosong apa Tim Cronan itu? Melvin dan yang lainnya saling bertukar pandang bingung. Mereka benar-benar tidak tahu identitas Tim. Tim Cronan adalah pemimpin Erudia, kata Orion. Dia melawan keinginan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat itulah, semua pikiran Melvin tiba-tiba terputus. Kata-kata Orion membuat mereka semua terkejut, mengejutkan semua orang yang hadir. Bersambung.